Menjadi pebisnis yang sukses tentu aja menjadi mimpi setiap orang yang bercita-cita menjadi pebisnis. Tapi yang namanya kesuksesan kan gak bisa begitu aja dong diperoleh dengan mudah. Ada beberapa hal yang harus secara konsisten diperjuangkan dengan gigih agar mampu menjadi sesuai yang diharapkan. Seperti cerita dari narasumber peluang kali ini, Rianto Sutejo yang merupakan pemilik usaha batik dengan brand Radap Batik. Sebelum terjun serius ke bisnis batik dengan menggunakan merek dagang sendiri, Rianto pernah menjadi buruh tenun handuk sekitar tahun 1980-an. Selepas itu, ia beralih menjadi pekerja batik, tepatnya tukang gambar pola pada seorang juragan yang memproduksi batik tulis tradisional. Selama menjadi seorang buruh batik, diam-diam ia mempelajari proses, desain, dan teknik-teknik cara pembuatan batik tersebut. Sedikit demi sedikit, akhirnya ia bisa memproduksi sendiri di rumahnya. Usaha ini dimulai sekitar tahun 2005, tepatnya setelah ia bertemu dengan seseorang yang terkesan dengan hasil karya batiknya dan menyarankan daripada ikut orang lain, kenapa nggak buka usaha batik sendiri? Dan gayung pun bersambut pemirsa. Dengan semangat dan tekad kuat, Rianto pun memberanikan diri untuk merintis usaha batik secara mandiri. Seperti apa sih perjalanan Rianto Sutejo dalam membesarkan usahanya tersebut? Bersama saya Yaya Ahmad, simak cerita lengkapnya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Kalau batik itu dari buyut saya itu enggak. Jadi tadinya saya kan bukan di batik sih, karena di kampung, dari kampung kan anak kerja saya ikut gitu. Nenun malah saya dulu mbak, nenun anduk. Nenun anduk itu. Usahanya nenun anduk? Bukan, saya buruh, berangkat nenun anduk, gitu. Terus tahun 80-an itu saya masuk di salah satu batik di Pekalongan ya. Nah, di situ kebetulan pemesan batik itu satu dari menerima pesanan dari Iwan Tirta, dua dari Parang Kencana, tiga dari Bu Tuti, empat dari Prayudi itu. Nah, itu kebetulan saya di perusahaan itu di Pekalongan itu saya tahu agak sedikit batik atau kali itu motifnya karena saya basicnya gambar sebetulnya mbak, gambar motif motifnya saya tahu dari situ. Jadi ada beberapa model motif batik yang ini model apa itu kebetulan saya tahu dari situ. Dari tahun 80 sampai tahun 2005 mbak. 80 sampai 2005? Ya itu dari saya mulai belajar kopi kain ya dulu ya, kopi kain, terus sampai belajar gambar tuh kayaknya sampai ulang tahun sih baru bisa berani gambar gitu loh, berani gambar itu desain itu. Jadi setelah itu rupanya agak si majikannya itu agak percaya sama saya gitu, saya diajak-ajak. Nah itu ke tempat-tempat itu. Kalau ada request gambar atau motif ya saya yang diajukan gitu mbak. Awalnya begitu. Perjalanan bisnis Radap Batik memang gak bisa dipisahkan dari kegemaran Rianto dalam dunia gambar-menggambar. Ya, hobi yang mampu menciptakan sesuatu yang bernilai filosofi tinggi.
Rianto sendiri mengakui bahwa memulai usaha batiknya ini karena ia menyukainya, suka menggambar, suka kriya, suka membuat sesuatu. Pertemuannya dengan seorang pecinta batik di kota Bandung membawanya semakin dekat dengan batik. Ia dan karyanya mendapat perhatian yang cukup besar dari seorang Insana Ilham Habibi, menantu B.J. Habibie. Insana sendiri diketahui merupakan kolektor batik dan sangat mencintai batik Indonesia. Berkat dorongan dan dukungan Insana Habibi, Rianto sukses merintis usaha batik tradisional. Ketertarikannya selama ini dengan batik tulis membuatnya gak pernah merasa bosan untuk terus mempelajari. Baginya masih banyak hal yang masih harus terus digali dalam keunikan batik tulis tradisional. Ibarat harta karun, begitu banyak hal-hal menakjubkan yang masih tersembunyi dan harus kita ketahui. Saya tahun 2005 itu saya sebetulnya saat itu bahwa saya itu masih punya gawe ya. Maaf Pak Haji masih punya gawe itu libur itu 3 hari Mbak. Terus saya mau gambar di luar gitu. Gambar di luar itu kebetulan saya diajak temen itu ke Bandung, Mbak. Ke Bandung itu punya Bu Insana Habibie. Gitu. Ya ternyata saya kepake. Kata Bu Insana, kamu orang Pekalongan harus bisa bikin batik, jangan gambar aja. Ulang udah sana bikin batik. Lah itu setelah itu tahun-tahun 2005, 2006 itu, Mbak. 2005 ya, 2005-2006. Jadi iya. Libur 3 hari berlanjut seterusnya. Iya. Setelah itu saya pulang, saya poyan. Saya pamitan gitu, udah ya gimana, saya nggak tahu selanjutnya, tapi ya gimana lagi, harus itu sih ya. Itu berarti atas support dari Ibu Insana ya Pak ya? Bu Insana ya. Batiknya support dari beliau, akhirnya Pak Rianto menguatkan diri, memberanikan diri untuk buka usaha sendiri. Merasa ditantang saya, Mbak. Masa iya ya, saya Pekalongan harus bisa. Ibu Insana itu ngasih selembar kain dibikin. Kebetulan istri saya di rumah juga batik, jadi nggak saya bawa ke orang lain kan. Di situ dibatik. Terus saya juga kalau itu di perusahaan itu, di pabrik itu, kalau ada waktu itu saya ke belakang coba apa itu liatin orang batik gimana caranya, orang nyolet gimana caranya. Itu sampai warna gitu saya pelajarin gitu. Ya coba sih Mbak ya. Jadi pokoknya saya kuatkan, harus coba dulu. Bisa enggak? Ya ternyata bisa gitu. Ya seterusnya ya mengalir gitu Mbak. Mengalir. Jadi kerjaan tambah banyak dari si ibu. Kadang orang lain ya pingin saya punya dikerjakan sama saya gitu. Sampai sekarangnya ya alhamdulillah sih Pak. Tradisional ya itu tulis, tradisional itu tulis, cuma tulis yang dari buyut saya itu, yang dari buyut saya itu, ternyata buyut saya itu dulu katanya kerja dari ambil kerja itu dari Van Selen itu, yang di loji itu. Jadi mungkin ada dari situ ada. Artinya fokus di batik tradisional yaitu batik tulis ya? Tulis ya, tradisional. Itu yang dikerjakan oleh Pak Rianto dengan batik apa namanya, merek Radap itu ya? Radap Pak, ya. Itu kebetulan dari inisial keluarga kita. Jadi kalau batik lain kan biasanya kan
hanya yang bikin ya hanya bapaknya gitu ya, batik apa gitu. Kalau saya sekalian anak-anak kita ini ada di situ, jadi kita saling memiliki gitu loh. Saling bikin, mudah-mudahan saling menjaga nama Radap Batik. Berarti bapak, ibu, anak-anak semuanya ada di Radap Batik ini? Iya, iya. Saya Rianto, istri saya Afia, anak saya yang pertama Didi, yang kedua Aris, yang ketiga Ana, yang keempat Beni. Nah, Radap. Kain Mbak. Kain. Ya ada ya kemeja, tapi biasanya kalau itu saya benar-benar saya dari pikiran itu kain. Jadi kalau mau dibikin kemeja juga kurang pas. Jadi harus apa itu beber itu Mas. Itu berarti memang khusus untuk kain-kain ya? Iya, kain. Walaupun ada kemeja Mbak, semuanya itu. Kalau saya yang ininya memang kayak gini, misalkan kain kayak gini, kain. Ya. Lebih banyak memproduksi kain. Walaupun ada juga produk-produk lain seperti kemeja dan sebagainya. Kalau saya nggak ada sih ya, cuman itu ya kata teman-teman katanya kok ada khasnya gitu, tapi saya nggak tahu gimana khasnya itu. Jadi kalau udah digambar itu katanya udah pada tahu itu gambar saya gitu Mbak. Tergantung mood Mbak. Kadang bisa satu hari bisa dua, kadang 1 bulan bisa 1. Tergantung ya. Ada flora fauna, juga ada motif-motif dari daerah gitu. Sekarang sih gampang Mbak, kalau gambar itu ya batik, karena di sini kan udah ada apa ya, jadi bisa lihat. Kalau dulu malah susah itu, kalau mau gambar Papua misalkan gitu kan, wah takut salah. Kalau sekarang kan gampang lah, lebih gampang. Lebih gampang. Terbuka. Iya. Memanfaatkan digital. Iya, harus itu Mbak. Saya sendiri. Bahkan anak-anak sekarang udah banyak yang kesini minta dibikinin gambar-gambar dari saya gitu. Banyak anak muda tuh. Jadi saya merasa seneng. Kalau anak-anak muda itu pada seneng batik tulis, itu saya malah seneng Mbak, merasa kayak gimana gitu, maksudnya jadi nggak condong untuk yang cepet gitu kan, enggak kan, tulis kan harus Mbak, harus telaten ya, harus telaten. Betul, harus telaten. Telaten. Sejak memantapkan diri fokus secara serius ke usaha batiknya, secara konsisten Rianto memproduksi batik tulis dengan corak dan motif khas flora fauna. Seperti yang bisa kita lihat di galerinya yang terletak di Jalan Raya Kuripan Lor, Gang 8, Seberang, nomor 45, Kota Pekalongan. Kain-kain batik tulis yang memiliki motif cantik menarik terpajang rapi di beberapa gawangan. Ada kain batik bergambar floral atau tumbuhan, bergambar burung, harimau, dan motif hewan sebagai objek ragam hiasnya. Yang menarik, ada selembar kain yang terpajang bergambar wewayangan yang jika kita cermati dengan baik-baik akan tercapture gambar sebuah alur cerita wayang yang penuh dengan filosofi. Sangat memikat. Dan gak hanya 1 atau 2 atau 3 kain yang menampung semua ekspresi karya Rianto, tetapi berpuluh kain yang menjadi buruan para pecinta batik tradisional Indonesia. Kalau produk dibantu, kalau batik tulis kan dibantu orang. Kalau dulu saya mengobati sendiri Mbak, tapi ini ya kemarin itu nggak bisa ngopeni karyawan gitu terus terang gitu. Nah, saya putuskan
udah di anu aja, yang batik yang dibawa pulang aja. Jadi kemesnya itu nggak cepet, biasanya kemes lagi. Oh, dulu produksi sendiri ya Pak? Apa namanya, dari awal sampai akhir itu semua? Iya, saya sendiri dulu. Sejak tahun mungkin 2016-an kemarin ya, karena mungkin ada kejenuhan gimana gitu, lihat batik itu kayak udah saya pernah apa itu mencoba usaha lain, Mbak. Apa itu? Malah jual burung. Ya sama itu apa pakannya itu saya nyewa kios itu. Tapi nggak lama kayaknya nggak pas itu. Kembali lagi. Batik lagi ya. Kadang ada orang datang, kadang beli, kadang ada yang bawa, kadang ada pameran dari desa nada, kadang diajak gitu, yang gratis. Gratis. Kalau yang bayar ya belum mampu. Ya mungkin dari mulut ke mulut mungkin, Mbak ya. Tapi kayaknya kalau di media sosial ya, kalau di Facebook mungkin banyak biasa-biasa aja, Mbak. Ya orang datang sih. Orang datang. Tapi memang selama ini menggunakan media sosial untuk mempromosikan. Di Instagram juga ada. Ya alhamdulillah, Mbak, ada banyak yang kenal gitu. Berarti sangat berpengaruh ya? Iya. Dalam kesempatan tersebut, Rianto juga memperlihatkan gulungan kertas besar dengan panjang sekitar 50 meter yang ketika dibuka sudah terisi penuh dengan sketsa batik dengan tema Nusantara. Segala ragam keunikan dan ciri khas suatu daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ia tuangkan dalam sketsa motif batik tersebut. Dan butuh waktu gak sebentar tentunya untuk menyelesaikan desain itu. Gak kebayang juga serumit apa sih ketika menuangkan ide-idenya itu. Harapannya itu cuma satu, sekarang, besok, atau entah kapan, desain luar biasa itu akan mampu ia pindahkan ke lembar-lembar kain, mewujud menjadi sebuah karya batik tulis masterpiece. Saya nggak tahu, Mbak. Jadi yang nilai itu bukan saya sih ya. Jelas banyak pembelinya ya. Iya, ada peminat. Banyak pembeli, banyak peminat. Yang Arianto sendiri nggak ngerti. Kenapa sih kok produksi produk ini banyak yang suka gitu. Iya. Yang jelas tiap hari produksi aja terus. Iya, produksi aja. Ya tuh kendala, Mbak ya. Apa itu? Kendala karena semua kan pakai modal, Mbak ya. Jadi maaf, saya nggak berani untuk mengajukan itu, sampai sekarang belum berani tambah-tambah modal gitu. Sebetulnya punya keinginan sih, tapi ya gimana, jadi kurang mantep aja, apa adanya. Berarti dari dulu sampai sekarang itu berkutat dengan apa adanya itu? Iya, apa adanya, Mbak. Sementara pada awal untuk pasar semakin luas, bisa, semakin banyak Ya mudah-mudahan nanti anak saya ada yang itu, Mbak, yang lebih berani gitu. Jadi nanti ada ilmu sedikit nanti saya tukang ke anak-anak saya biar bisa lebih berkembang gitu, melebihi saya.
Selama ini di setiap produksi, biasanya Rianto dibantu istri dan anak-anaknya serta beberapa karyawan mengerjakan seluruh tahapan dalam proses membatik, kecuali tahapan mendesain dan menggambar motif atau pola, karena biasanya ia kerjakan sendiri. Baru untuk tahapan mencanting hingga mewarnai akan dikerjakan yang lain. Jika datang banyak pesanan, ia akan mempekerjakan beberapa orang secara freelance agar mampu mengcover semua orderan yang masuk. Satu kain batik dengan motif simpel bisa dikerjakan selama setengah bulan. Namun jika motifnya cukup rumit bisa memakan waktu lebih lama. Meski tanpa pesanan, ia tetap produktif membatik. Produksi batiknya sih biasanya dijadiin stok ya. Dan dalam sehari ia mengaku bisa menggambar beberapa motif kain batik tulis. Sampai dari sebulan bahkan sampai ada yang 3 bulan itu. Keremutan masing-masing, keremutan masing-masing. Berarti semakin rumit, iya semakin lama, semakin mahal juga. Kadang customer pesan kayak apa, seperti kayak ini kan Kalimantan ya. Kalimantan memang orang Kalimantan ya, benar, orang Kalimantan itu pesan. Kalau yang punya saya sendiri itu ya dari itu Mbak, ngambil dari keuntungan sedikit-sedikit saya bikin gitu maksudnya. Ini ada beberapa yang bisa saya pajang ini ya, ini memang udah murni punya kita sendiri gitu, bukan pesanan. Kalau pesanan saya motifnya semuanya dari Pak Rianto. Iya. Mengajukan biasanya Mbak, biasanya dari daerahnya pemesan gitu. Ada itu, nanti bisa bicara apa itu di motif-motif itu, ada yang dari Jambi, ada yang dari Padang. Kalau ini kayak ini ya saya sendiri ini ya, motif-motif saya ngembangkan tradisional yang dulu saya bikin lagi gitu. Iya, saya kembangkan di sini. Jadi biasanya kan misalkan dari Padang kan harus ada apanya gitu ya. Kalau maksudnya ada rumah-rumah adat misalnya gitu ya, nanti kan dikembangkan diri. Ya. Nanti ada, kalau dari Kalimantan ya ada burung-burung apa itu, burung-burung apa, termasuk anggrek-anggrek hitam itu di sana itu Mbak, anggrek hitam itu flora kebanggaan mereka. Biasanya kalau buat seragam ya harus tepat waktu. Kalau seragam tepat waktu. Tapi kalau misalnya motif-motif yang unik ya, itu lamanya tergantung varian. Iya. Ya mereka juga nggak mau apa itu musuh-musuh ya, nggak mau tambah hanya cepat gitu. Nah itu tadi di sana itu. Tapi saya senang Mbak, sebenarnya saya senang. Jadi mengasah ya, jadi gimana sampai gimana gitu, ini kurang saya senang. Itu saya senang maksudnya. Kalau yang lain ya biasa Mbak, biasa aja. Iya, itu kadang itu lihat dari pengerjaan sih Pak ya, dari pengerjaan. Termahal pernah melepas harga berapa Pak? Yang paling mahal selama ini sejauh ini? 2,5 Mbak, paling mahal 2,5. Kalau yang itu yang 600. Ya itu yang kita harapkan Mbak. Jadi biar bisa keberhentian kemarin itu biar bisa terkejar lagi gitu. Iya, sudah mulai ada pesanan-pesanan itu.
sudah seperti sebelum pandemi atau masih? Ya masih agak ada peningkatan, Mbak. Selama 19 tahun berdiri, brand Radap Batik cukup eksis di kalangan pecinta batik. Ia sering mengikuti pameran, baik itu tingkat lokal maupun nasional. Pelanggannya pun berasal dari berbagai bidang, baik pemerintahan maupun swasta. Pasar batik lokal menurutnya naik turun, hanya ramai saat event tertentu aja. Paling tinggi sih ia bisa menjual cukup banyak kain batik per bulan, tapi saat sepi bisa kosong sama sekali. But whatever, ia kembali lagi bersyukur bahwa kerja keras dan capaiannya selama ini telah mampu berada di titik yang cukup memuaskan. Ia memiliki mimpi bersama istri dan anak-anak tercinta membesarkan usaha Radap Batik menjadi industri besar dan profesional yang mampu merekrut banyak tenaga kerja. Ia menanamkan rasa optimis dalam diri akan mampu menjadi motivasi bisnis yang sangat bermanfaat. Karena kita akan jauh lebih siap menghadapi segala permasalahan yang terjadi. Selain itu, dengan selalu berpikir positif, usaha yang terasa sangat berat dan sulit dijalani akan menjadi jauh lebih mudah. Demikian pemirsa peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.